Shalom saudara, selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia Pendeta Sambal Mantap Syauta di tempat ini bersama rekan kami Pastor Bobby dan anak saya Maria Teresia Syauta. Jemaat yang terkasih, jumpa kembali. Saya percaya kalau kita semangat di dalam Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian saudara yang sudah lama kita selama lockdown tidak pernah nyanyi lagu pujian. Mari kita naikkan satu pujian. Satu pujian lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah setiap jemaat Tuhan agar mereka mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian hormat kepadamu saja. Haleluya, amin. Kau rancangkan masa
besarnya dan nyata buat kami. Dan sebentar kami dengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan kami bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Dan buah kami Tuhan nyata, buah-buah kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dan kami mau perluaskan doa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa yang bisa menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang menyaksikan, bahkan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka semua dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi kembali saudara. Kita udah tidak berjumpa seminggu dan hari ini tetap Tuhan kasih kesehatan buat kita semua. Saya percaya jemaat yang terkasih di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya berharap amin semua ya. Baik, kita hari ini kita akan lanjutkan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang terhubung terus dengan Tuhan melalui doa, mulai pembacaan firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan, sehingga kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati, saudara. Nah, awal saya memulai daripada sekarang ini adalah temanya adalah kita mulai praktek firman Tuhan, saudara. Judulnya praktek firman Tuhan. Bagaimana sih cara merenungkan firman Tuhan yang cepat, yang kena sasaran langsung, kita tidak berputar-putar. Karena dulu ketika saya baru bertobat, saudara, setelah bertobat saya berhenti merokok, saudara. Saya mulai melakukan baca firman Tuhan. Saya mulai diajarin satu hari baca 4 pasal. Tapi jarak belum seminggu saya sudah mulai bosan. Akhirnya saya sering bertanya, apa lagi yang harus saya lakukan ketika saya bertobat? Karena menurut firman Tuhan, kita akan mengalami ada sukacita, ada damai sejahtera. Namun tidak pernah saya dapatkan hal itu. Sampai satu kali saya diajak oleh rekan saya Niko ke sebuah camp. Dan camp itu sudah diajarin tentang merenungkan firman Tuhan. Sangat sederhana dan begitu sederhananya saudara perenungan firman Tuhan itu, sehingga sangat memberkati kehidupan rohani saya, saudara. Karena begini saudara, sebelumnya kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, nggak melakukan firman Tuhan, begitu selesai gereja, kadang-kadang semua jemaat Tuhan bilang, Pak, kenapa suka lupa ya firman Tuhan ketika keluar dari pintu gereja? Seperti ada lagunya kan, lupa dia Kristen, lupa dia anak Tuhan. Jadi dia bikin dosa di mana-mana. Tetapi begitu minggu depan gereja lagi, ingat lagi ayatnya. Nah ini saudara, kejadian seperti ini terulang kembali, terus terulang. Nah, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini dengan buka firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan? Ditulis di sini begini, Yesus menjadikan penghibur. Saya akan bacakan beberapa ayat yang dalam perikop ini diulang-ulang sama Tuhan. Biasanya firman Tuhan kalau diulang-ulang ini penting sekali, saudara. Ayat 15 berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Ayat 16, aku minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, dikatakan begini ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya dulu begitu bertobat, saya mengasihi Tuhan. Tetapi kadang-kadang ketika ada masalah, ada tantangan, ada badai dalam kehidupan rumah tangga, saudara, saya nggak bisa menghadapi itu. Tetap saja saya melawan perintah Tuhan. Nah, yang kedua, ayat yang ke-21 dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi tetap dikatakan kalau mengasihi berarti memegang perintah. Padahal banyak anak Tuhan, saudara, dia di gereja bilang mengasihi Tuhan, angkat tangan, nyanyi mengasihi Tuhan, altar call didoakan, nangis, mau bertobat. Tetapi pulang dari gereja tetap saja dia jatuh lagi dalam dosa. Nah, ayat yang ketiga dikatakan tegas lagi. Ayat 23 dikatakan gini, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Tetap dikatakan menuruti firmanku. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana Tuhan agar saya bisa melakukan firman Tuhan dengan benar dan
terus-menerus terjadi. Nah, Pastor Edilio mengajarkan demikian, saudara, dalam sebuah ininya dikenal dengan 4M. Sederhana, saudara, tetapi ini sangat langsung kena sasaran, saudara. Sebagai contoh begini, mari saudara buka Mazmur 1, saudara. Contoh kita merenungkan firman Tuhan, sederhana saja, tetapi kalau saudara buka terus saudara renung-renung, saudara akan kaget, tidak akan ngantuk lagi. Karena saya pengalaman dulu, saya saat teduh, tapi bukan saat teduh, benar-benar teduh. Saat teduh jam 10, bangun-bangun jam 7 pagi, kadang-kadang jam 6. Itu pulau di Alkitab saya sudah terjadi beberapa pulau di Pulau Jawa itu, saudara. Ya, karena ngiler, karena ngantuk, terlalu teduh, saudara. Nah, di sini diajarkan Mazmur 1, saudara buka. Dikatakan begini, ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, perenungan itu diajarin begini. Berkat apa yang diterima ketika kita merenungkan ayat 1? Mazmur 1 ayat 1, pertanyaannya apa? Berkat apa? Coba saudara baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi berkatnya adalah kita berbahagia, saudara, kalau tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kalau tidak menurut nasihat orang fasik. Itu berkatnya. Nah, pertanyaan kedua, kalau pertanyaan pertama dikatakan apa berkatnya? Yang kedua adalah dosa apa yang dinyatakan di ayat 1 yang kita baca tadi, saudara? Dosanya apa, saudara? Lihat. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Dosanya apa? Kadang-kadang kita mendengarkan nasihat orang fasik, saudara. Saudara harus mulai belajar jujur di sini, karena saya ngalami betul. Kadang-kadang saya dengerin juga nasihat orang fasik. Nah, ini dosanya. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kebanyakan kita gampang, saudara, kalau mau lihat kita berdosa gampang, bohong kecil, bohong tipis, ya. Lampu merah kadang-kadang kita sikat juga, itu dosa, saudara. Itu bentuk dosa. Nah, ini harus kita perbaiki. Jadi, dosa apa yang dinyatakan? Nah, ini dosanya. Ya. Selanjutnya dikatakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu artinya apa? Bully, ya. Pembuli. Yang suka ngejek orang, saudara, yang suka nyemooh orang, saudara, itu biasanya terjadi, ya. Selanjutnya ayat kedua dikatakan gini, tetapi ialah yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara lihat, orang yang berbahagia itu adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Coba kalau kita merenungkan firman-Nya gimana? Saya percaya kita cuma hari Minggu saja, betul? Coba lihat kiri kanan di rumah saudara, tepuk kiri kanannya, samping kiri kanannya, katakan, kita merenungkan firman Tuhan hanya di gereja. Betul, George Sparrow bilang dalam buku penelitiannya, apa perbedaan orang Kristen dan bukan orang Kristen? Hanya gara-gara masuk gereja aja itu perbedaan. Nah, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dosa apa yang dinyatakan? Tetapi dikatakan ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saya dulu ketika baca firman Tuhan, saya tidak suka. Kenapa? Ketika baca kayak obat tidur, saudara, firman Tuhan ini. Ya, coba saudara buka di Kejadian atau di mana? Di Yeremia baca. Baru buka satu ayat, baru ngomong satu kata udah mulai nguap. Pasti nguap. Kenapa? Karena kita gaya merenungkannya hanya membaca. Tetapi saudara dibantu dengan berkat apa yang dinyatakan dalam ayat ini, terus dosa apa yang dinyatakan melalui ayat ini. Ayat 2, dosanya apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Coba saya tanya pada saudara yang di rumah, saudara suka nggak merenungkan firman Tuhan? Jujur, saudara, di hadapan Tuhan, jujur, saudara. Saya percaya kita orang atau manusia daging kita ini lemah. Roh memang penurut, daging itu lemah. Seringkali kita tidak suka merenungkan firman Tuhan.
Taurat Tuhan kita tidak suka. Dan dikatakan apa? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berapa lama saudara merenungkan firman Tuhan? Paling hanya selewat aja pagi. Baca buru-buru, ya. Udah gitu tutup buru-buru, doa sebentar, tidur sebentar, ya. Ingat Tuhan sebentar, dan akhirnya tidak mengubah hidup saudara. Nah, ayat yang ketiga dikatakan gini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba lihat Yeremia 17, saudara. Buka Yeremia 17 di firman Tuhan saudara. Yeremia 17 ayat yang ke 5 kalau tidak salah ya. Ya. Ini yang tentang terkutuk yang diberkati adalah ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan sama seperti Mazmur. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat ke akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini persis Mazmur 1, saudara. Jadi ternyata orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika direnungkan siang dan malam, dia bertobat, saudara. Seperti yang tadi, kita kan tidak suka firman Tuhan, tetapi kita bertobat. Kita berdoa sama Tuhan, terus kita tanya, apa dosa kita? Kita tidak suka firman Tuhan. Saat itu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu bertobat. Hamba-Mu akan menyukai firman Tuhan. Beri hati yang suka membaca firman Tuhan dan mengakui kesalahan. Karena Edwin Louis Cole berkata, keterbukaan adalah awal dari pemulihan, saudara. Awal dari pemulihan adalah ketika kita mengaku. Lihat, saudara, di dalam firman Tuhan Yakobus 5, lihat Yakobus 5 ayat 16. Kita buka baca firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16. Jemaat yang di rumah, saudara lihat Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar. Nah, rupanya doa orang benar itu adalah doa orang yang bertobat, saudara. Doa orang yang mengaku. Kalau kita saling mengaku, kita disembuhkan dari keterikatan, dari penyakit, dari hal-hal yang dosa mengikat kita. Tapi untuk mengaku kepada Tuhan adalah untuk dipulihkan atau diampuni dosanya, saudara. Nah, dikatakan ayat 16 jelas sekali, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau saudara lihat ayat atasnya, itu dikatakan tentang orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, panggil para penatua agar mendoakan tumpang tangan. Dan dikatakan kalau sudah lihat di ayat yang ke awal 13 dia, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, ya, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Jadi senantiasa saya kalau mendoakan orang sakit, selalu senantiasa Tuhan ampuni dosanya. Pasti ada salahnya sehingga dia berdosa. Setelah berdosa dia sakit, karena upah dosa ialah maut. Nah, sebelum maut datang biasanya orang kena sakit penyakit, saudara. Makanya kalau kita mau mendoakan orang sakit biar tuntas, doakan apa yang kamu perbuat sebelumnya, dan Tuhan pasti menyembuhkan. Dan sebelum menyembuhkan, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosanya. Setelah diampuni, maka tidak ada alasan dari si pendurhaka untuk menuduh dia tidak bisa sembuh. Dia pasti sembuh. Inilah kepercayaan orang percaya, saudara. Jadi merenungkan firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan, saudara. Jadi berkatnya adalah berbahagia ketika
kita menjadi orang yang jauh daripada kumpulan orang berdosa, kumpulan para pencemooh. Kita akan berkati, berbahagia dikatakan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Saudara harus rajin merenungkan firman Tuhan. Saya pernah praktek ini, merenungkan firman Tuhan ini. Bahkan satu kali pernah saya mendoakan peserta saya, sudah. Betul, dulu saya jadi fasilitator, tanpa tahu dia sakit apa, saya kirim ayat. Dikatakan begini di 1 Petrus sampai di mana ya? Dikatakan begini, bahwa saya bilang segala sakit penyakit itu sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya nggak tahu saat itu dia sedang berada di kamar operasi, saudara. Dia mau dioperasi usus buntu, ya. Dan ketika dia baca SMS, dari saya dulu nggak ada ya WA, SMS. Dia baca SMS, akhirnya dia merasa sembuh badannya dan dia bilang ke dokter, "Dok, saya periksa sekali lagi." Dokter bilang, "Kamu gila, kamu tuh harus kena tindakan sekarang." Tapi dia bilang, "Tidak, periksa dulu. Karena saya merasa yakin saya sembuh." Begitu diperiksa, saudara, itu usus yang tadinya sudah mengkhawatirkan, itu tidak ada tanda-tanda sakit lagi dan pulih, saudara. Ini sebabnya ketika kita mendoakan atau siapapun yang kita doakan, ada dampak, ada kuasa yang langsung daripada Tuhan. Nah, cara merenungkan firman Tuhan ini, saudara, kita pakai setiap hari. Maka tidak akan ada ngantuk lagi, tidak akan ada lagi kesusahan, tapi adanya sukacita. Karena tiap hari semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin ada penghiburan, semakin ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Demikian jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, saudara. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadikanlah sebagai kesukaan. Karena dikatakan di Yeremia 17, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya. Dia tidak akan pernah mengalami masa kering. Dia akan senantiasa langsung berbuah terus. Karena dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbeda dengan orang berdosa. Orang berdosa itu orang durhaka. Orang fasik itu orang durhaka, saudara. Orang yang senang bikin dosa itu namanya orang fasik, saudara. Di Mazmur 1 sudah baca, orang fasik itu adalah orang yang suka bikin dosa dan orang durhaka. Saya dapatkan artinya. Ini firman Tuhan. Minggu ini, saudara, memang kalau dengar hal-hal yang begini kita kadang-kadang aduh. Tapi inilah yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Kalau kita cinta sama Tuhan, Tuhan Yesus bilang Yohanes 14:15, kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, saudara, saya katakan omong kosong, saudara mengasihi Tuhan. Saudara bilang saudara punya 100% sama Tuhan, tapi saudara tidak menuruti perintah Tuhan, artinya saudara tidak mengasihi Tuhan. Dimanapun kalau saudara suka bohong, saya kasih tahu, biarpun kau pendosa, kau rajin gereja, saya kasih tahu bahwa kau tidak menuruti perintah Tuhan. Pagi hari ini saudara di tempat ini, ada jemaat yang terkasih, apapun masalahmu, mungkin ekonomi, apapun juga, kau perhatikan ayat firman Tuhan ini. Jika engkau bikin dosa, mari bertobat sama Tuhan. Karena perenungan firman Tuhan dibantu dengan apa? Pertanyaan, berkat apa? Dosa apa yang dinyatakan melalui ayat ini? Dan yang ketiga adalah kita harus komitmen balik kepada jalan Tuhan. Kalau dulu suka bohong, udah nggak bohong lagi. Karena kita sudah bertobat, kita udah lahir baru bersama-sama dengan Kristus. Hidup baru dihiasi dengan ucapan syukur. Apapun keadaannya, ucapkan syukur. Karena melalui pengucapan syukur saudara sedang apa? Sedang berlindung di bawah hadirat Tuhan. Ketika saudara bersyukur-syukur, sebetulnya saudara sedang keluar dari hadirat Tuhan. Sehingga paling gampang kau diserang oleh kuasa gelap. Paling gampang diserang oleh apa? Hawa nafsu saudara sendiri. Ketika saudara keluar dari kehendak Tuhan, sebenarnya saudara sedang membangun kerajaanmu sendiri. Dan Tuhan bilang di Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yaitu kekuatan manusia. Allah sangat tidak suka kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri dan mengandalkan kekuatan kita, artinya kita benci pada kerajaan Allah. Hari ini saya tidak perpanjang khotbah saya, saudara. Tapi saya kasih tahu, ingatkan saudara. Mari, ini tahun 2020, bahkan seluruh dunia mengalami COVID-19. Ini tanda-tanda, saudara, bahwa kita harus mulai belajar takut akan Tuhan. Pengkhotbah tetap berkata, tidak ada waktunya.
untuk segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Mari saya undang pemain musik sambil saya mau berdoa. Adalah untuk menyenangkan hatinya. Kita adalah garam, kita adalah terang Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kita seringkali jatuh bangun karena tidak mengerti tentang bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saudara, seperti lagu ini, aku mengasihi Engkau Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Engkau tahu aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kalau hanya kata-kata saja saudara tidak cukup. Saudara tidak cukup dengan kata-kata saja. Saudara harus praktek firman Tuhan. Praktek firman Tuhan adalah dikatakan berkat apa yang diterima melalui janji Tuhan. Dosa apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Kalau saudara bertobat hari ini, saya percaya akan ada pemulihan daripada kerajaan surga. Karena Allah kita adalah yang adil. Allah yang mendengarkan setiap doa-doa orang yang percaya. Pagi hari ini saudara, kalau engkau tidak pernah melakukan firman Tuhan, engkau tidak pernah praktek firman Tuhan, engkau hanya nyanyi saja, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi praktek engkau berdosa terus, engkau sebenarnya sedang tidak mengasihi Tuhan. Hari ini saya ingatkan saudara, mari kembali kepada kasih mula-mula. Mari saudara yang mau bertobat hari ini, saudara, mari angkat tanganmu. Di rumah engkau angkat tanganmu, saya akan berdoa setiap saudara. Lihat, hanya orang yang percaya saja yang mau bertobat. Lihat perbedaan tempatnya Tuhan Yesus lahir, Nazaret dan Genesaret. Nazaret adalah tempat kelahiran Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan dan menolak Yesus. Tapi lihat Genesaret, ketika mereka tahu Yesus datang, mereka bawa orang sakit. Kenapa? Karena mereka percaya. Dan banyak mujizat terjadi di Genesaret, saudara. Hari ini respon menentukan saudara. Kalau saudara respon,
Respon adalah dasar. Dasar itu menentukan tingginya bangunan kerajaan Allah di dalam kehidupan. Hari ini hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat, yang percaya kepada firman Tuhan. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Setiap jemaat yang di rumah mengangkat tangan, siapapun yang menonton kau percaya, mari pulihkan, ampuni mereka dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini, mulai kau respon firman Tuhan. Berkat apa yang kau baca hari ini, dosa apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, dan kau harus bertobat dari apa, komitmen lakukan setiap hari. Maka lihat, ketika kau renungkan siang dan malam firman Tuhan, akan ada pemulihan terjadi dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu. Bahkan tidak ada yang mustahil buat Tuhan, karena Tuhan Allah sang pencipta langit dan bumi. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap keluarga jemaat, keluarga Pak Simon, keluarga Andri Tuhan, keluarga Johan, keluarga Esa, aku dalam nama Yesus berdoa. Keluarga Kiki juga, aku berdoa buat keluarga Susi Tuhan, keluarga Bang Elisa juga. Mari kau lawan satu persatu mereka dalam nama Yesus. Keluarga besar Syauta, hamba mau berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Campur tangan dari kuasa ilahi, campur tangan dalam kehidupan mereka. Siapapun yang menyaksikan khotbah ini, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Karena Tuhan, hamba-Mu hanya alat saja, tapi Engkau Allah yang turun atas setiap firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, Yakobus berkata, kalau engkau mengaku dosamu, maka Tuhan akan menyembuhkan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasa. Berdoa dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, lemah, apapun juga berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan hari ini. Karena ada Sang Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, turun atas hidup saudara. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berdoa buat bangsa negara dan kami Tuhan. Mari kau lawat para pemimpin kami, agar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, memulihkan bangsa ini, membuat sejahtera bangsa ini. Dan hamba berdoa Tuhan, buat rekan kami yang melayani, Pastor Bob, kau berkati juga Tuhan dalam pelayanan. Berkati juga Tuhan anak kami Maria dalam pelayanan Tuhan. Yosi juga, Marcel, berdoa buat istri kami, berkati pekerjaan anak kami juga. Kau berkati, ada banyak mujizat terjadi buat anak kami di dunia Tuhan. Berkati dalam nama Yesus Tuhan. Anak kami Eli juga dalam Tuhan perjalanannya. Jagai dalam nama Yesus Tuhan. Akhirnya Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.